warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan melanjutkan masih bab 2. Minggu lalu kita lihat hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Hari ini temanya tentang peran lembaga negara hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, sebelum kita mengenal yang namanya apa sih peran dari yang namanya sebuah hukum, kita dulu akan melihat, mungkin pernah dengar ada yang disebut dengan yang namanya berbagai macam gambaran tentang yang namanya hukum yang ada di Indonesia. Mungkin ada yang mempunyai cita-cita seperti yang ada di gambar. Ini adalah satu fungsi atau dalam artian satu lembaga sebagai penegak hukum. Mungkin sudah lihat dari seragam, udah paham ya, anak-anak semua udah tahu. Ini adalah seorang yang namanya polisi. Nah, peran dari berbagai macam lembaga hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Pertama kita lihat peran kepolisian. Peran kepolisian adalah satu hal yang sangat penting. Nah, kita tahu kepolisian adalah merupakan alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Kemudian tugasnya melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan yang namanya hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, kepolisian merupakan suatu hal yang menggunakan alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bekerja sama dengan TNI. Nah, pelaksanaan tugas kepolisian itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Apa saja isi undang-undangnya? Ada yang namanya hakikat kepolisian di Indonesia sebagai alat negara yang berperan memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, serta menegakkan yang namanya hukum. Kedua, fungsi kepolisian itu apa? Merupakan salah satu fungsi pemerintah di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Ini sesuai dengan Undang-Undang tahun 1945 pasal 2. Nah, tugas dari yang namanya kepolisian secara umum adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberi perlindungan dan pengayoman. Kemudian, apa saja sih wewenang dari kepolisian? Secara umum, wewenang dari kepolisian ini diatur dalam Undang-Undang tahun 2002 pasal 15 ayat 1. Dia menerima laporan atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan. Kemudian wewenangnya juga berkaitan dengan proses pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 pasal 16, yakni melakukan penangkapan, penahanan dan penggeledahan dan yang namanya penyitaan. Itu adalah tugas dari yang namanya polisi tadi. Nah, ini tugasnya kalau Undang-Undang Nomor 2 tadi pasal 13 memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pengayoman, dan terakhir pelayanan
kepada masyarakat. Nah, ini peran dari yang namanya kepolisian. Kita lihat yang kedua, peran kejaksaan. Pernah bermimpi jadi seorang jaksa atau punya cita-cita kepingin menjadi jaksa? Nah, jaksa adalah merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang yang namanya penuntutan. Penuntutan ini dilakukan oleh jaksa, yaitu pejabat fungsional yang bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan wewenang sesuai dengan undang-undang. Peran jaksa dalam ranah hukum pidana adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana keputusan pengadilan. Dan dalam ranah hukum perdata, jaksa ini dapat berperan dalam perkara jika negara menjadi salah satu pihak dan telah diberi kuasa untuk mewakili. Nah, tugas dan wewenang kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Apa saja tugasnya? Nah, pertama, melakukan penuntutan dan melakukan yang namanya penyidikan tindak pidana tertentu berdasarkan yang namanya undang-undang. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, hukum tetap. Nah, di bidang perdata, tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa hukum dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Nah, dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut melaksanakan ada beberapa hal yang dapat ada beberapa diantaranya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kemudian kita lihat peran hakim. Nah, mungkin ada yang punya cita-cita, anak-anak ibu ada yang punya cita-cita jadi seorang hakim. Nah, kekuasaan kehakiman merupakan kuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dan tegaknya hukum dan peradilan. Hal ini terbukti hal ini dilihat di dalam Undang-Undang Pasal 24 ayat 1 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, di dalam hal ini, berdasarkan undang-undang ini juga, hakim adalah badan peradilan di bawah yang namanya Mahkamah Agung. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 19. Dikatakan pihak yang melakukan kekuasaan kehakiman adalah hakim dan hakim konstitusi. Jenis hakim dapat dibedakan berdasarkan lembaganya, yakni ada namanya Hakim Agung. Kemudian ada yang namanya Mahkamah Agung. Nah, kita tahu hakim adalah seorang yang bergerak dalam kekuasaan kehakiman, yakni namanya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang punya peran yang sangat penting, yakni mengambil sebuah keputusan dalam peradilan. Kemudian ada peran advokat dalam penegakan hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Pasal 1 Nomor 18 Tahun 2003, dikatakan bahwa advokat itu adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan undang-undang. Jasa yang diberikan ada berupa konsultasi hukum. Nah, sebagai penegak hukum, advokat menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat. Kemudian, advokat adalah seorang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan undang-undang. Jasa yang diberikan ada berupa konsultasi hukum. Nah, sebagai penegak hukum, advokat menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat.
dan tidak terpengaruh yang namanya kekuasaan negara. Nah, di sini digambarkan bahwa kedudukan advokat secara setara dengan yang namanya hakim, jaksa, dan polisi, yakni sebagai penegak hukum. Tadi dah Ibu katakan bahwa jasa yang diberikan namanya advokat ini berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindak hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya. Nah, fungsinya memang kita tahu tadi dikatakan secara mandiri. Advokat ini adalah pengacara profesional yang telah resmi diangkat oleh negara. Hal ini beda dengan pengacara yang mencakup pengertian umumnya, yakni advokat dan setiap badan hukum yang menjalankan profesi yang namanya pengacara. Advokat menjalankan praktiknya pada bidang hukum tertentu saja, meliputi hukum perusahaan, hukum pasar modal, hukum hak kekayaan intelektual, hukum syariah, hukum perpajakan, hukum ketenagakerjaan, hukum persaingan usaha, dan hukum pidana khusus. Nah, kemudian terakhir ada peran KPK. Nah, kalau sudah dengar istilah KPK, pasti kaitannya dengan korupsi. KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen sehingga bebas dari kekuasaan manapun. KPK bertugas memberantas yang namanya korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, di samping itu, sebagai lembaga negara, KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. KPK memiliki visi, yakni bersama elemen bangsa mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi. Di samping itu, misi KPK adalah meningkatkan efisien dan efektivitas penegak hukum serta menurunkan tingkat korupsi di Indonesia melalui koordinasi, supervisi, monitor, pencegahan, dan penindakan dengan peran serta seluruh elemen bangsa. Nah, KPK melaksanakan tugasnya pertama, dia berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melalui pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Keempat, melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK berwenang terhadap ada beberapa hal. Pertama, mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang berwenang. Empat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana. Kemudian kelima, minta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
Nah, pelaksanaan tugas dan wewenang KPK ini berdasarkan atas yang namanya kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan profesionalitas. KPK juga memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberi keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi serta menegakkan sumpah jabatan yang telah diikrarkannya. Nah, itu tadi peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Kesimpulannya, sebagai masyarakat, kita pun sebagai warga negara dan sebagai masyarakat harus menghormati lembaga-lembaga yang menjadi penegak hukum, baik yang namanya sebuah kepolisian, jaksa, hakim, aparat advokat, dan juga yang namanya tadi gambarkan bahwa ini semua peran dari yang namanya KPK. Semua ini memerlukan bantuan dari masyarakat sebagai penyelenggara pemerintahan. Nah, itu dari saya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat diterima. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, tetap jaga kesehatan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.